saya dengan beberapa kelas intensif 3 hendak akan mendiskusikan tentang fenomena beberapa waktu lalu yang viral di media sosial terkait dengan penusukan yang terjadi pada saat nyolahang atau menarikan ide susunan Ratu Ayu berupa sosok Rangde. Demikian pula pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana perkataan saya di awal, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh di sebelah kiri Tiang ada Bunda Cok, Om Rahayu, dan di sebelah kanan Tiang ada pasangannya ya Pak Cok ya. Jadi sangat cocok dengan tema kita Barong dan Rangde ya. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Arde Nariswari sesungguhnya. Om Rahayu, sahabat Tantra Sastra Nusantara. Om Rahayu, Guru. Om Rahayu. Tema hari ini Tiang rasa sangat menarik, Guru. Dan Tiang ingin bertanya, karena Tiang sering sekali melihat menonton calon narang ataupun napak siti. Dan di sana Tiang lihat banyak sekali orang ngunying atau ngurek. Dan kenapa mesti ada hal seperti itu, Guru? Apa makna dari ngunying dan ngurek itu? Rahayu, Bunda, ya, pertanyaan yang menarik ya, di awal diskusi kita terkait dengan ngunying maupun ngurek. Nah, dalam berbagai prosesi upacara, terutama prosesi napak siti atau napak pertiwi, kemudian dalam berbagai pementasan tari calon narang, baik sakral maupun tidak sakral, itu selalu ditunjukkan kita dengan prosesi ngurek atau ngunying. Jadi di mana prosesi itu ketika Rangde itu mesolah atau Ratu Ayu itu mesolah menarikan tarian-tarian yang sedemikian rupa. Nah, di sana ada beberapa patih ya, atau beberapa sadak ya, yang turut serta juga melakukan tarian-tarian tertentu disertai dengan sebilah keris yang terhunus. Nah, kemudian di sana ada adegan yang menarik seolah-olah ya antara Ratu Ayu atau Rangde itu bermusuhan dengan pepatih atau sadak. Nah, kemudian di sana ada adegan saling tusuk ya. Apa yang dimaksud dengan saling tusuk itu, jadi Rangde itu sedemikian rupa dirancap, ditusuk oleh sadak atau pepatih. Nah, di sana ada pertunjukan magis ya, pertunjukan mistik yang sangat luar biasa sekali dan menarik ya kalau kita lihat. Bahkan ada keajaiban-keajaiban yang kita tidak bisa nalar dan logikakan, di mana Ratu Ayu sedemikian rupa dihujam dengan keris itu tidak kenapa-kenapa. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pembuktian bahwa kegaiban atau niskala itu ya, kita di Bali itu sangat kita yakini memang benar ada, dan niskala atau kegaiban itu adalah dasar dari kehidupan kita sebagai manusia Bali atau manusia Nusantara. Nah, terkait dengan makna ngunying atau ngurek ya, kita tidak bisa lepas dari konsep yang dinamakan tatu. Nah, belakangan ini terjadi fenomena sebagaimana awal yang saya sampaikan di awal itu terkait fenomena yang kemarin bahwa ada yang meninggal ditusuk oleh keris atau tertusuk oleh keris ketika nyolahang Ratu Ayu atau Rangde. Nah, itu sungguh disayangkan. Nah, pakem atau tatwa ya, sebelum kita berbicara pakem ada tatwa. Dari konsep atau dari segi tatwa inilah mesti harus kita pahami, baik kita sebagai umat Hindu di Bali maupun mereka para seniman-seniman, praktisi-praktisi yang menarikan Rangde, para pengiring ya, kemudian bahkan para sadak, para pepatih ya, yang ditugaskan secara niskala memang berperan sebagai itu. Nah,
konsep takwa atau perspektif takwa inilah perlu dipahami. Dalam konteks takwa, kenapa harus ada ngunying dan kenapa harus ada ngurek? Nah, itu sesungguhnya hanyalah sebuah simbolisasi, Bunda. Ya, cocok ya, baik semeton sedulur tantra dimanapun, itu sesungguhnya hanyalah simbolisasi. Nah, kita beragama Hindu di Bali, ya, kita manusia Bali atau manusia Hindu di Bali yang masih mempertahankan tradisi-tradisi itu, tidak lepas yang namanya daripada simbol. Simbol ini tentunya tidak bisa kita maknai secara harfiah atau secara luarnya saja. Di balik simbol-simbol itu ada takwa, ada makna. Kan Bunda tadi menanyakan apa makna. Di balik piranti simbol-simbol yang kita sakralkan, termasuk ngunying dan ngurek itu, ya, karena di sana ada mempergunakan media beberapa simbol yang kita sakralkan. Nah, itu ada makna yang mendalam yang mesti harus kita paham. Pertama, kenapa orang yang ngunying dan ngurek itu pepatihnya harus menggunakan keris? Ya, keris itu kan simbol. Dan kenapa keris itu harus ditusukkan kepada sosok Rangde atau Ratu Ayu? Nah, keris itu secara takwa atau secara simbolisasi, secara maknawi yang mendalam di sana itu melambangkan atau simbol dari kekuatan yang disebut dengan purusa. Ya, kekuatan purusa. Karena keris itu sedemikian rupa tajam, itu melambangkan kekuatan Sang Hyang Bapa Akasa atau kekuatan purusa. Aspek purusa inilah yang disebut dengan aspek kejiwaan di dalam filsafat. Jadi itu melambangkan purusa. Jadi dia melambangkan aspek Bapa Akasa. Yang dimaksud dengan Bapa Akasa tentunya di sini adalah mewakili kekuatan maskulin, kekuatan kelaki-lakian. Makanya purusa itu dari kata purus, ya. Jadi di sana ada kekuatan Bapa Akasa secara takwil, secara filsafat. Jadi di sana ada kekuatan laki-lakian. Makanya disimbolisasikan dengan keris yang terputus. Nah, itu dibawa oleh pepatih atau sadat. Nah, kemudian keris ini sebagai simbol purusa atau kekuatan dari maskulin atau kekuatan dari kelaki-lakian atau kekuatan dari Sang Hyang Bapa Akasa ini mesti harus diarahkan ke sosok Rangde. Pertanyaannya, siapa Rangde itu atau Ratu Ayu itu, kan begitu. Rangde dan Ratu Ayu itu pun adalah sebuah simbol yang tentunya ada makna yang sangat mendalam di balik dari simbol atau sosok Rangde atau Ratu Ayu. Ratu Ayu, Ayu atau Ratu ini sudah mewakili, ya, aspek dari kekuatan perempuan atau kekuatan feminisme. Jadi Ratu Ayu ini adalah, atau Rangde ini adalah kekuatan sakti, kekuatan dari Ibu Pertiwi. Kalau keris itu adalah kekuatan Sang Hyang Bapa Akasa, nah Rangde ini adalah mewakili aspek kekuatan sakti atau kekuatan Sang Hyang Ibu Pertiwi. Ini purusa, sebagaimana tiang katakan tadi, ini sudah pasti prakerti, ya. Makanya makna secara takwil proses ngunying dan ngurek itu adalah makna, mengandung makna mistik, ya. Penyatuan sesungguhnya, pemanunggalan sesungguhnya antara dua kekuatan, ya. Antara kekuatan purusa dengan kekuatan prakerti. Ini disatukan, keris ini disatukan kepada Rangde, itu adalah simbolisasi penyatuan dua aspek kekuatan purusa dan prakerti, sehingga terjadilah penciptaan alam semesta beserta dengan isinya. Itu sesungguhnya hakikat takwa atau makna yang mendalam
dalam rangka nyomnya, dalam rangka menetralisir kekuatan-kekuatan buta itu sehingga menjadi dewa, kan gitu konsepnya. Makanya ngunying itu selalu adegannya itu pada akan berakhirnya proses napak siti, ya disebut dengan mebinton itu, atau pada akhir nanti akan berakhirnya prosesi pementasan calon arang. Berarti ketika kekuatan prakerti atau kekuatan dari feminim ini dihadirkan, maka kekuatan buto ini akan naik, dia akan muncul dia dari bawah, dari prakerti, dari pertiwi. Ya, ini akan muncul ya. Mau tidak mau akan muncul. Nah, kemudian untuk menyomyo atau menetralisir kekuatan buta ini yang muncul dari pertiwi sehingga dia menjadi somyo, harus dihadirkan kekuatan dari akasa itu, yang disebut dengan kekuatan Sangyang Bapa Akasa. Nah, inilah dua kekuatan ini dipertemukan melalui media keris dan sosok yang disebut dengan Ratu Ayu dan Rangde atau Rangde. Sehingga ini dipertemukan, maka somyolah ikana sarwa Buddha menadi dewa. Jadi seimbanglah alam bawah, seimbanglah alam tengah, seimbanglah alam atas. Sehingga apa yang terjadi? Harmonisasi. Kita harmoni dengan Buddha, kita harmoni dengan sesama manusia, dan kita harmoni dengan para dewa. Kan itu makna yang mendalam sesungguhnya ada pada ngunying. Yang kedua, pasti semeton sedulur tantra umat Hindu dimanapun berada, dan Bunda juga sama Pak Cok, sering sekali melihat ketika pepatih akan ngunying pakemnya ini, ya kita berbicara tentang pakem yang saya tahu, ya setelah atau sebelum, ya kita bicara sebelum keris ini ditusukkan ke sosok Rangde atau disatukan ke dalam kekuatan Sangyang Ibu Pertiwi, keris ini biasanya kan ditancapkan di tanah dulu. Nah, ini adalah restu. Kita mengambil kekuatan dari Sangyang Ibu Pertiwi, di sana sudah mulai proses penyatuannya. Ya, harus doa restu dulu kepada Sangyang Ibu Pertiwi, ini pakem. Dan ini kadang-kadang dilupakan. Baru megang keris, pepatihnya sudah langsung rancang. Sesungguhnya mohon restu dulu kepada Sangyang Ibu Pertiwi, ya seandainya, kan begitu. Karena dalam pementasan seperti itu kita tidak menampik ada juga orang yang iseng, ada juga orang yang berilmu. Itu kadang-kadang menggunakan ilmu ugiknya untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Nah, siapa tahu barangkali di keris itu ada kekuatan-kekuatan yang tidak baik, ya, sehingga itu dinetralkan dulu. Ya, kekuatan itu dinetralkan, baru digunakan untuk menusuk atau menghujam atau ngerancap Ratu Ayu. Ya, jadi itu sesungguhnya selain mohon restu kekuatan Sangyang Ibu Pertiwi, kita juga menetralkan kalau ada energi-energi yang tidak baik. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, pasti kita juga melihat adegan begini. Setelah pepatih niki ngerancap Ratu Ayunya, itu pasti pepatih itu ngerancap dirinya, ya pasti ngurak, ya dirinya itu diurak dengan keris, kemudian ditusuk-tusuk, bahkan ada yang matanya, hidungnya, mulut, kepalanya dan lain sebagainya. Itu juga simbolisasi, simbolisasi dari apa? Itu sebenarnya tatwa atau satwa kesatwayang dalam konsep yang sering saya katakan, atau tatwa yang diselipkan melalui sebuah pertunjukan yang mengandung pesan makna spiritual yang mendalam, bahwa ketika kita hendak nyomyo Buana Agung, jangan lupa juga nyomyo Buana Alit. Dengan cara apa? Ya, mempertemukan kekuatan Purusa dengan pertiwi yang ada di dalam Buana Alit kita. Itu sesungguhnya, ya, agar somyo diri kita, selain Buana Agung somyo, diri kita sebagai Buana Alit juga somyo.
dia harus dinetralkan. Oh, rahayu guru. Rahayu. Nah, yang mataken sebelum nusuk rangda atau nebak rangda, kenapa pepatah itu memotong daun pepaya? Apa fungsi atau maknanya? Nah, yang sering lihat tuh saya tonton, pasti itu terjadi dulu.